Di sini kami akan membahas mengenai definisi zakat, dalil mengenai zakat, klasifikasi zakat, dan penerima zakat. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat artinya bersih. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian, klasifikasi zakat. Klasifikasi zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Dan tahukah kamu apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap individu yang mampu. Adapun waktu untuk membayar zakat, yaitu selama bulan Ramadan hingga hari pertama Idul Fitri. Dan ada waktu yang paling baik adalah setelah sholat subuh menjelang sholat Id di hari raya Idul Fitri. Besaran zakat fitrah. Jika ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Syarat zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Kedua, hidup pada saat bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Kemudian membahas mengenai zakat mal atau zakat harta. Di sini kami akan membahas mengenai definisi zakat mal dan pembagian zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta milik yang dikeluarkan seorang muslim jika telah sampai nisabnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim bima wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Pembagian zakat mal. Zakat mal dibagi atas zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat hasil tambang, dan zakat perniagaan. Zakat emas dan perak syaratnya Islam, merdeka, milik penuh, mencapai nisab, dan berulang dalam tahun. Adapun nisab zakat emas dan perak adalah emas 93,6 gram dan zakatnya 1/40 atau 2,125 gram. Perak 624 gram dan zakatnya 15,6 gram.
Kemudian hewan ternak yang wajib disakati adalah kambing atau domba, sapi, kerbau, dan unta. Nisabnya sebagai berikut. Nisab kambing atau domba. Jika seseorang memiliki 40 sampai dengan 120 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun lebih, atau 1 ekor domba betina yang berumur 1 tahun lebih. Kemudian jika hewan ternaknya mencapai 121 hingga 200, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun lebih, atau 2 ekor domba betina yang berumur 1 tahun lebih. Dan jika hewan ternaknya mencapai angka 201 hingga 399, maka wajib zakat yang dikeluarkannya adalah 3 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun lebih, atau 3 ekor domba betina yang berumur 1 tahun lebih. Dan jika hewan ternaknya mencapai angka 400 ke atas, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 4 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun lebih, atau 4 ekor domba betina yang berumur 1 tahun lebih. Kemudian jika hewan ternaknya berupa kerbau atau sapi, dan jika hewan ternaknya sudah mencapai 30 sampai 39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kerbau atau 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun lebih. Dan jika hewan ternaknya mencapai 40 sampai 59 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kerbau atau 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun lebih. Dan jika hewan ternaknya mencapai 60 sampai dengan 69 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2 ekor kerbau atau 2 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun lebih. Dan jika hewan ternaknya mencapai angka 70 ke atas, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kerbau atau 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun lebih. Kemudian zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun syaratnya, pertama, bukan tanaman liar, kedua, bahan makanan pokok, dan yang ketiga, mencapai nisab. Nisabnya adalah 930 liter. Jika tanaman diairi dari air sungai atau air hujan, maka zakatnya 10%. Dan jika tanaman diairi dengan alat tambahan, maka zakatnya 20%. Hasil tambang di sini adalah emas dan perak. Nisabnya yaitu 2,5%. Syarat orang yang wajib menerima zakat. Pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Kedua, miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak. Keempat, gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Keenam, fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Ketujuh, ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar perantauan. Dan yang ke-8, amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya adalah praktek zakat. Jadi sampai sini